Pada 16 Maret 2025, dua pesawat pengebom B-2 Spirit lepas landas dari Pangkalan Udara Whiteman, Missouri, menuju Yaman, dalam operasi militer yang menunjukkan kemampuan luar biasa dari mesin perang Amerika Serikat. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 11.000 km, kedua pesawat tersebut melakukan serangan presisi terhadap posisi Houthi dengan bom GBU-28 yang diluncurkan dari ketinggian 15.000 meter dan dibimbing oleh sistem laser yang sangat akurat. Serangan ini, yang merupakan bagian dari operasi Rough Rider, menghancurkan 5 depot senjata bawah tanah yang digunakan untuk serangan terhadap kapal-kapal sipil dan militer di Laut Merah dan Teluk Aden. Tidak lama setelah itu, pesawat pengebom B-52 Stratofortress meluncurkan rudal AGM-158A JASM untuk menghancurkan kampung pelatihan Houthi, memberikan pukulan besar terhadap kelompok pemberontak tersebut. Amerika Serikat menanggapi serangan rudal Houthi terhadap kapal perusak USS Tout dengan sistem pertahanan canggih, termasuk umpan rudal Nocha dan rudal SM-3 untuk mencegat ancaman rudal balistik. Pada 19 April, pesawat tempur F-18EF Super Hornet menyerang kapal intelijen Iran, Zagros, yang diyakini memberikan informasi penargetan kepada Houthi, meskipun kedua belah pihak membantah laporan tersebut. Sebagai balasan, Houthi meluncurkan rudal balistik ke Israel, yang berhasil dicegat oleh sistem pertahanan rudal SM-3 yang ditempatkan di kapal USS Carney. Sementara itu, serangan udara lebih lanjut dilancarkan pada 20 Maret menggunakan jet tempur F-15 dan pesawat tak berawak Reaper, dengan respons Houthi yang gagal membuahkan hasil. Ketegangan di Laut Merah terus memanas, dengan Amerika menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bereaksi terhadap ancaman, tetapi secara aktif mencegah serangan, dengan setiap konfrontasi baru semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai kekuatan global yang dominan. Konflik ini, yang melibatkan Yaman, Ukraina, Suriah, dan bahkan ancaman dari Cina terhadap Taiwan, semakin menegaskan perlunya militer yang modern dan canggih. Dunia saat ini sedang mengalami perubahan besar, dan meskipun ketidakpastian masih melingkupi, jelas bahwa Amerika Serikat terus memperkuat kemampuannya dalam mempertahankan keamanan global, dengan hasil yang dapat dilihat dalam setiap operasi militer yang dilakukan. Ketegangan di Laut Merah dan kawasan sekitarnya menunjukkan bagaimana konflik modern semakin bergantung pada teknologi dan kekuatan militer yang sangat canggih. Amerika Serikat, dengan kemampuan operasional globalnya, terus memperlihatkan bahwa mereka memiliki sumber daya untuk melancarkan serangan presisi ke berbagai belahan dunia secepat dan seefisien mungkin. Di satu sisi, serangan-serangan udara presisi yang dilakukan oleh pesawat-pesawat pengebom B-2 Spirit dan B-52 Stratofortress telah menghancurkan depot senjata yang digunakan oleh kelompok Houthi, memberikan dampak signifikan pada infrastruktur dan kemampuan tempur mereka. Di sisi lain, respons terhadap serangan rudal dan drone dari pihak Houthi semakin menunjukkan peran penting sistem pertahanan rudal canggih, seperti SM-3 dan Nocha, yang secara efektif melindungi aset militer Amerika dari ancaman yang semakin kompleks. Meski serangan terhadap posisi Houthi di Yaman berhasil, realitas geopolitik yang lebih luas tidak dapat diabaikan. Perang ini, meskipun berfokus pada Yaman, memiliki dampak yang jauh melampaui perbatasannya. Dengan Iran yang menjadi pelindung utama Houthi, konflik ini juga mencerminkan ketegangan lebih besar antara Amerika dan Iran, serta peran penting Yaman dalam strategi keamanan regional. Serangan terhadap kapal intelijen Iran Zagros, meskipun dibantah, memberikan gambaran jelas bahwa Amerika Serikat siap melakukan tindakan keras terhadap aktor-aktor yang dianggap mengancam kestabilan internasional. Ancaman lebih lanjut datang dari peluncuran rudal balistik oleh Houthi ke Israel, yang memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah dan semakin memanaskan hubungan antara Amerika, Israel, dan Iran. Seiring dengan itu, serangan-serangan yang terus dilancarkan oleh Houthi, seperti peluncuran rudal balistik dan drone, semakin menunjukkan kemampuan mereka dalam mengakses teknologi rudal dan sistem serangan canggih yang dapat mengancam keamanan global. Meskipun demikian, respons cepat dari kapal perusak USS Carney dengan peluncuran rudal SM-3 dan sistem pertahanan canggih lainnya menegaskan bahwa Amerika Serikat tetap dapat mempertahankan posisinya sebagai kekuatan dominan dalam menghadapi ancaman semacam itu. Di tengah semua ketegangan ini, dunia menyaksikan sebuah perubahan besar dalam lanskap geopolitik global. Sementara konflik-konflik seperti di Ukraina dan Suriah terus berlangsung,
potensi eskalasi serupa di kawasan lain, seperti di India Pakistan atau di Taiwan, tetap menjadi ancaman yang nyata. Keberadaan kekuatan militer modern dan teknologi pertahanan yang terus berkembang menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan internasional. Amerika Serikat, dengan investasi berkelanjutan dalam sistem senjata mutakhir dan kemampuan operasionalnya yang semakin kuat, tetap berada di garis depan dalam menjaga keamanan dunia, siap untuk bertindak di mana saja dan kapan saja diperlukan. Namun, meskipun kekuatan militer yang luar biasa ini memberikan rasa aman, dunia tetap terperangkap dalam ketidakpastian, dengan setiap langkah lebih lanjut diambil dalam perhitungan yang rumit antara kekuatan besar yang terlibat dalam permainan global yang berisiko tinggi. Ketidakpastian yang melanda dunia saat ini semakin diperburuk oleh pergeseran besar dalam dinamika kekuatan global, di mana semakin banyak negara mengembangkan kapabilitas militer mereka dengan teknologi canggih, baik dalam senjata konvensional maupun sistem pertahanan yang lebih mutakhir. Amerika Serikat, dengan kemampuannya untuk meluncurkan serangan presisi dalam waktu singkat, tetap menjadi aktor dominan yang dapat mengintervensi hampir di mana saja, seiring dengan meningkatnya ancaman dari negara-negara seperti Iran, Rusia, dan China. Sementara itu, ketegangan yang meningkat di Laut Merah dan Timur Tengah hanya memperlihatkan bagaimana sebuah pertempuran dapat dengan cepat meluas ke wilayah yang lebih luas, melibatkan negara-negara besar dengan aliansi dan kepentingan yang saling bersinggungan. Salah satu contoh paling mencolok adalah ketegangan yang berlanjut antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik yang berakar dari dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok seperti Houthi semakin menunjukkan betapa pentingnya Yaman sebagai titik strategis di Timur Tengah, baik untuk kontrol jalur perdagangan internasional maupun sebagai ancaman langsung terhadap sekutu-sekutu Amerika di kawasan tersebut. Serangan terhadap kapal intelijen Iran, meskipun dibantah oleh kedua belah pihak, jelas menggambarkan adanya pertarungan tersembunyi dalam dunia militer yang bisa berujung pada eskalasi konflik yang lebih luas. Iran, sebagai negara dengan pengaruh besar di kawasan, terus mengembangkan teknologi senjata seperti rudal balistik dan drone yang bisa menembus sistem pertahanan modern. Sementara Amerika Serikat tetap memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam mempertahankan diri melalui sistem pertahanan mutakhir seperti Aegis dan SM-3. Namun, potensi eskalasi konflik ini tidak terbatas pada Timur Tengah saja. Dunia saat ini juga dibayangi oleh ancaman dari China, yang secara terbuka meningkatkan kekuatan militernya dengan ambisi untuk merebut Taiwan, yang dilihat sebagai bagian dari upaya mereka untuk menegaskan dominasi di Asia Pasifik. Dengan semakin berkembangnya ketegangan di Laut Cina Selatan, banyak yang khawatir bahwa ketegangan antara Amerika dan China bisa memicu perang besar yang melibatkan teknologi senjata canggih dan pertarungan di banyak front. Sebagai respons, Amerika Serikat terus memperkuat aliansi strategis dengan negara-negara Asia dan mengerahkan kekuatan militer di wilayah tersebut, yang semakin menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan China mengubah status quo kawasan itu begitu saja. Di sisi lain, meskipun Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam hal teknologi dan kapasitas militer, tantangan yang dihadapi tidak hanya datang dari musuh negara besar. Negara-negara yang lebih kecil dengan kekuatan militer yang relatif lebih rendah, seperti Houthi di Yaman atau kelompok pemberontak lainnya, menunjukkan bahwa serangan asimetris dengan menggunakan drone, rudal balistik, dan taktik gerilya dapat menambah kerumitan bagi kekuatan besar dalam menjalankan operasi militer yang bersih dan efektif. Serangan-serangan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya teknologi pertahanan yang terus berkembang, seperti sistem intersepsi rudal dan pengawasan satelit yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mendeteksi ancaman lebih awal dan menanggapinya dengan tepat. Pada akhirnya, meskipun setiap langkah Amerika Serikat dalam menjaga keseimbangan kekuatan global tetap didorong oleh teknologi dan kesiapan militer yang luar biasa, dunia tetap berada pada titik rawan ketegangan yang sangat tinggi. Dalam skala yang lebih besar, konflik-konflik yang tersebar di seluruh dunia ini mengingatkan kita akan kemungkinan besar terjadinya Perang Dunia Ketiga, di mana setiap negara besar akan berlomba untuk mendapatkan keunggulan strategis dan ekonomi. Dunia mungkin akan melihat lebih banyak operasi militer presisi, serangan drone, dan perang informasi, di mana teknologi menjadi senjata utama. Namun ketegangan yang terus meningkat juga memperingatkan kita akan ancaman terhadap stabilitas global. Mengingat bahwa krisis-krisis ini berkembang di banyak tempat yang saling terhubung, dunia mungkin berada di persimpangan jalan yang menentukan.
Apakah kita akan menyaksikan lebih banyak intervensi militer global yang lebih terkoordinasi atau justru konflik-konflik lokal yang semakin meluas dan memicu konfrontasi lebih besar? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal yang jelas, persaingan kekuatan besar, teknologi militer yang semakin canggih, dan perang proksi akan tetap mendominasi dinamika geopolitik dalam beberapa tahun ke depan.